Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8A, 8A sampai 8G. Selamat pagi. Kita bertemu lagi pembahasan materi matematika. Untuk posisi titik terhadap titik asal, kemudian jarak titik terhadap sumbu X, dan jarak titik terhadap sumbu Y sudah kita bahas di depan. Mari kita lanjutkan, yaitu tentang posisi. Ya, yang berikutnya kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini dapat diberikan kemudahan. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang koordinat kartesius. Yaitu berikutnya kita akan membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ya. Kalau kita membuat garis, kemudian garis itu kalau kita lihat atau kita bandingkan terhadap sumbu X, bagaimana kedudukannya. Kemudian kalau kita lihat terhadap sumbu Y, bagaimana kedudukannya garis tersebut. Ya, sebelum kita mulai atau membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, mari kita lihat dulu yaitu kedudukan dua garis. Atau kita lihat dulu posisi atau kedudukan dua garis. Posisi atau kedudukan dua garis itu artinya apa? Artinya kalau kita menggambar dua garis pada bidang datar atau pada permukaan bidang datar, kita menggambar dua garis yang mungkin posisi dari dua garis itu seperti apa. Ya, kalau kita akan menggambar dua garis pada bidang datar, kemungkinannya seperti apa? Yang pertama, yaitu posisi dua garis. Kalau kita menggambar dua garis, yang pertama kemungkinannya adalah dua garis itu saling sejajar. Ya, kalau kita menggambar dua garis pada bidang datar, kemungkinan yang pertama adalah dua garis itu saling sejajar. Kemungkinan yang pertama. Dua garis yang sejajar, ya, dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis itu diperpanjang sampai jauh tak terhingga. Apabila garis itu kita perpanjang sampai jauh tak terhingga, tidak akan berpotongan. Dua garis dikatakan sejajar apabila dua garis itu diperpanjang sampai jauh tak terhingga, tidak akan berpotongan. Contohnya apa? Misalkan contoh yang real dalam kehidupan sehari-hari yang kita lihat, contohnya rel kereta api. Rel kereta api itu diperpanjang sampai jauh tak terhingga, tetapi dua rel kereta api itu tidak saling berpotongan. Maka dua rel itu dikatakan saling sejajar. Di sini misalkan ada titik garis A, ini garis A, ini garis B. Apakah garis A dan garis B ini sejajar?
tentunya tidak hanya dilihat sepotong ini saja. Kalau sepotong ini saja, kedua garis ini kelihatannya tidak berpotongan. Tetapi harus kita lihat, andaikan ini saya perpanjang, garis A saya perpanjang, garis B saya perpanjang, kalau garis A dan garis B saya perpanjang, kok tidak mungkin berpotongan, maka garis A dan garis B itu dikatakan sejajar. Oleh karena itu, kita coba garis A kita perpanjang, garis B kita perpanjang. Ternyata setelah kita perpanjang, dari garis A dan garis B, kita ukur jaraknya. Nah, mengukur jarak antara dua garis, maka dibuat garis dari garis A dan garis B dibuat garis, di mana garis ini harus tegak lurus dari garis A dan tegak lurus dengan garis B. Maka ini dikatakan jarak antara garis A dan garis B. Jaraknya seperti ini. Kalau kamu mengukur jarak dari garis A dan garis B, tidak boleh garisnya menceng seperti ini, nggak boleh. Harus tegak lurus dari kedua garis itu. Maka inilah jarak antara garis A dan garis B. Ternyata ini kalau saya hitung jaraknya 2 cm misalkan. Saya buat di sini lagi kok 2 cm. Saya buat di sini 2 cm. Ini kalau saya perpanjang sampai jauh tak terhingga, ternyata jaraknya selalu 2 cm terus. Berarti tidak mungkin berpotongan. Maka garis A dan garis B dikatakan sejajar. Ya, di sini ternyata garis A dan garis B, kalau saya perpanjang jaraknya selalu 2 cm. Kalau demikian terus, sampai jauh tak terhingga jaraknya selalu 2 cm terus, maka garis A dan garis B tidak mungkin berpotongan. Sehingga garis A dan garis B dikatakan sejajar. Garis A dan garis B setelah diperpanjang, ternyata jarak antara garis A dan garis B selalu sama. Jaraknya selalu sama. Maka garis A dan garis B saling sejajar. Atau ditulis A garis A sejajar dengan garis B. Ini lambang sejajar. Lambang ini dibaca sejajar. Garis A sejajar dengan garis B. Ya. Jadi kemungkinan pertama, dua garis itu sejajar kalau kita menggambar garis, dua garis. Yang kedua, kemungkinan kedua, dua garis saling berpotongan tegak lurus. Dua garis dikatakan saling berpotongan tegak lurus apabila kedua garis tersebut saling berpotongan. Dan pada titik potongnya, ini yang harus diperhatikan. Dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Dua garis saling berpotongan tegak lurus apabila dua garis tersebut saling berpotongan dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nih, misalkan ini garis A. Kemudian saya membuat lagi garis B. Oh, ternyata garis A dan garis B saling berpotongan. Inilah titik potongnya. Ya, ini titik potongnya. Andaikan titik potongnya saya beri nama titik O. Garis A dan garis B berpotongan di titik O. Nah, di sini. Pada titik potongnya ini, apakah membentuk sudut 90 derajat? Kalau membentuk sudut 90 derajat, berarti garis A dan garis B saling berpotongan tegak lurus. Nih, ternyata ini membentuk sudut 90 derajat. Maka garis A dan garis B dikatakan saling berpotongan tegak lurus. Garis A dan garis B saling berpotongan. Dan pada titik potongnya, yaitu titik O, membentuk sudut 90 derajat. Maka garis A
berpotongan tegak lurus dengan garis B. Atau ditulis garis A berpotongan tegak lurus dengan garis B. Ini dibaca berpotongan tegak lurus. Ya, ini lambang berpotongan tegak lurus. Terus kemungkinan yang ketiga yaitu dua garis saling berpotongan. Kalau yang kedua tadi saling berpotongan tegak lurus, ada syaratnya tegak lurus. Kalau ini dua garis saling berpotongan. Dua garis yang saling berpotongan yaitu apabila dari dua garis tersebut diperpanjang akan ketemu titik potong. Tegak lurus atau tidak? Tegak lurus atau tidak bermasalah. Ini hanya dua garis saling berpotongan. Contohnya, ini ada garis A dan garis B. Apakah garis A dan garis B ini saling berpotongan? Kalau kalian ditanya, pasti jawabannya tidak. Kalau sekalian yang ditanya loh ya. Tetapi kita lihat, apakah garis A dan garis B kalau saya perpanjang akan berpotongan? Garis B tak perpanjang. Berpotongan nggak kira-kira? Kalau garis B ini saya perpanjang ternyata memotong garis A, maka garis A dan garis B ini dikatakan berpotongan. Garis A dan garis B di atas apabila diperpanjang sebagai berikut. Ternyata garis A dan garis B berpotongan. Misalkan titik potongnya di titik K. Nah, garis A dan garis B berpotongan di titik K. Tetapi apakah berpotongan tegak lurus? Membentuk sudut 90 derajat enggak? Ini ternyata tidak membentuk sudut 90 derajat. 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 Berarti garis A dan garis B hanya berpotongan. Ya, ternyata garis A dan garis B setelah kita perpanjang ketemu titik potong, yaitu titik K. Maka garis A dan garis B saling berpotongan. Ya. Terus berikutnya kedudukan yang keempat, dua garis saling berimpit. Dua garis saling berhimpit. Dua garis saling berhimpit itu yang seperti apa? Dua garis dikatakan saling berhimpit apabila dua garis tersebut semua titik-titik yang dilalui bersekutu. Maksudnya bersekutu bagaimana? Ya, maksudnya dua garis tersebut titik-titik yang dilalui garis satu, maka titik-titik tersebut juga dilalui garis yang satunya lagi. Itu dinamakan bersekutu. Contohnya, ini garis A. Garis A itu melalui titik-titik yang tidak terhitung banyaknya. Ya, garis A. Nah, titik-titik yang dilalui garis A ini apakah dilalui garis B? Coba garis B kalau sekali gambar, loh, jadi satu. Kelihatannya jadi satu. Ya. Maka garis A dan garis B ini dikatakan berhimpit. Karena titik-titik yang dilalui oleh garis A juga dilalui oleh garis B. Maka garis A dan garis B dikatakan berhimpit. Ya. Semua titik-titik yang dilalui garis A juga dilalui titik garis B. Maka garis A dan garis B dikatakan berhimpit. Dengan demikian, kalau kita disuruh untuk menggambar dua garis, maka ada 4 kemungkinan tadi. Yang pertama adalah sejajar. Kedua, saling berpotongan tegak lurus. Yang ketiga, saling berpotongan.
Yang keempat, dua garis yang saling berhimpit. Maka kalau kalian disuruh untuk menggambar dua garis, maka kemungkinannya ada 4 kemungkinan tadi. Kalau tidak sejajar, mesti berpotongan tegak lurus. Atau hanya berpotongan. Atau berhimpit. Ya, itu kalau kalian diminta untuk menggambar garis, kedua garis pada bidang datar, maka ada 4 kemungkinan. Nah, sekarang marilah kita bahas, yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kalau ada garis, bagaimana posisinya terhadap sumbu X dan bagaimana posisinya terhadap sumbu Y. Perhatikan. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada koordinat kartesius, ini sumbu X, ini sumbu Y. Kemudian kita buat beberapa garis, yaitu garis L1, garis yang pertama saya beri nama L1, garis yang kedua L2, L3, L4. Bagaimana posisi garis L1, L2, L3, dan L4 ini? Garis L2, kita lihat dulu garis L2. Jaraknya dari sumbu X selalu sama. 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Kita ukur lagi 1, 2, 3. Kita ukur lagi 1, 2, 3. Kita ukur lagi 1, 2, 3. Berarti garis L2 jaraknya dari sumbu X selalu sama. Yaitu selalu 3 satuan. Berarti garis L2 kalau dilihat dari sumbu X, posisinya terhadap sumbu X, garis L2 ini, posisinya terhadap sumbu X adalah sejajar. Ya, garis L2, ya, posisi garis L2 terhadap sumbu X adalah sejajar. Tapi garis L2, kalau kita lihat posisinya terhadap sumbu Y, berarti berpotongan. Garis L2, kalau kita lihat dari sumbu Y, berarti garis L2 memotong sumbu Y. Tetapi sejajar sumbu X. Ya, sejajar sumbu X. Nah, garis L2 setelah kita ukur jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 3 satuan. Jadi garis L2 sejajar dengan sumbu X. Garis L2 sejajar sumbu X dan memotong sumbu Y. Ya. Terus berikutnya garis L1. Kalau kita lihat dari sumbu X, sejajar nggak dengan sumbu X garis L1? Nah, jaraknya selalu sama nggak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh 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 2, 3, 4, 5. Ternyata jaraknya dari sumbu X selalu sama, yaitu 5 satuan. Berarti garis L2 dengan sumbu X juga sejajar. Garis L1, ya, garis L1 jaraknya selalu sama terhadap sumbu X, yaitu 5 satuan. Jadi garis L1 sejajar sumbu X juga. Garis L2 sejajar sumbu X, garis L1 juga sejajar sumbu X. Sekarang garis L3. Garis L3 sejajar nggak sumbu X? Kita ambil di sini.
tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Di sini. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4. Nah, jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 4 satuan. Berarti garis L3 jaraknya selalu sama terhadap sumbu X, yaitu 4 satuan. Jadi garis L3 sejajar sumbu X. Garis L4 juga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti garis L4 juga jaraknya dari sumbu X selalu 7 satuan. Jadi garis L4 juga sejajar sumbu X. Dengan demikian garis L1 sejajar sumbu X, garis L2 juga sejajar sumbu X, garis L3 sejajar sumbu X, garis L4 sejajar sumbu X juga. Nah, dengan demikian dapat kita simpulkan. Yang pertama, garis yang sejajar sumbu X, titik-titik pada garis tersebut jika diukur jaraknya dari sumbu X selalu sama. Ya, garis yang sejajar sumbu X, titik-titik pada garis tersebut jika diukur jaraknya dari sumbu X selalu sama. Coba. Sama nggak jaraknya? Selalu sama jaraknya. Dari sumbu X selalu sama jaraknya. Ya. Terus, garis yang sejajar sumbu X pasti memotong sumbu Y. Garis L1 memotong sumbu Y di titik 0,5. Garis L2 memotong sumbu Y di titik 0,3. Garis L3 memotong sumbu X di titik 0,-4. Garis L4 memotong sumbu Y di titik 0,-7. Garis-garis yang sejajar sumbu X, garis L1, L2, L3, L4 semuanya sejajar sumbu X, maka garis-garis itu saling sejajar. Garis L1 sejajar sumbu X, garis L2 sejajar sumbu X, garis L3 sejajar sumbu X, garis L4 sejajar sumbu X. Artinya berarti garis L1, L2 sejajar, L2, L3 sejajar. Dengan L4 juga sejajar. Di saat L1 sejajar dengan L2, sejajar dengan L3, sejajar dengan L4. Ya. Karena garis L1, L2, L3, dan L4 sejajar sub X, maka garis L1, L2, L3, dan L4 saling sejajar. Terus perhatikan sekarang posisi garis ini tegak lurus. Garis M1, M2, M3, dan M4. Apakah garis M1 sejajar dengan sumbu Y? Apakah garis M2 sejajar dengan sumbu Y? Apakah garis M3 sejajar dengan sumbu Y? Apakah garis M4 sejajar dengan sumbu Y? Garis M1, kita hitung, tuh 2, 3, 4, 5. 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 Oh, ternyata jaraknya dari sumbu Y selalu sama, yaitu 5 satuan. Berarti garis M1 sejajar dengan sumbu Y. Garis M1 sejajar dengan sumbu Y, karena jaraknya selalu sama terhadap sumbu Y, yaitu 5 satuan. Berikutnya, garis M2. Apakah sejajar dengan sumbu Y? Bagaimana jaraknya terhadap sumbu Y? Tuh 2, tuh 2, tuh 2, tuh 2. Oh, berarti garis M2 sejajar dengan sumbu Y, yaitu jaraknya selalu sama terhadap sumbu Y, yaitu 2 satuan. Terus garis M3 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jaraknya juga selalu sama terhadap sumbu Y. Itu jaraknya 2 satuan. Demikian pula garis M4. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu mempunyai jarak 7 satuan dari sumbu Y. Berarti garis M1 sejajar dengan sumbu Y, M2 sejajar dengan sumbu Y, M3 sejajar dengan sumbu Y, M4 juga sejajar dengan sumbu Y. Dengan demikian garis M1 sejajar dengan M2, sejajar dengan sumbu Y, sejajar dengan M3, sejajar dengan M4. Ya. Kesimpulannya, garis yang sejajar dengan sumbu Y, titik-titik pada tersebut jika diukur jaraknya dari sumbu Y selalu sama. Jaraknya kalau kita ukur dari sumbu Y, jaraknya selalu sama. Garis yang sejajar sumbu Y pasti memotong sumbu X. Memotong sumbu X di titik negatif 5,0. Memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Garis M3 memotong sumbu X di titik 2,0. Garis M4 memotong sumbu X di titik 7,0. Garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y, maka garis-garis itu saling sejajar. M1 sejajar dengan M2, M2 sejajar dengan M3, M3 sejajar dengan M4. Berikutnya, perhatikan gambar berikut. Ya. Garis L1 dengan sumbu Y. Garis L1 dengan sumbu Y saling berpotongan di titik 0,5. Apakah saling berpotongan tegak lurus? Ternyata membentuk sudut 90 derajat. Maka garis L1 dengan sumbu Y saling berpotongan tegak lurus. Tapi garis L1 sejajar sumbu X. Ya. Pada titik potong garis L1 dengan sumbu Y membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis L1 berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Demikian pula garis L2 membentuk sudut 90 derajat pada titik potongnya dengan sumbu Y. Pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Garis L3 memotong sumbu Y juga pada titik potongnya membentuk sudut 90 derajat. Garis L4 memotong sumbu Y pada titik potongnya juga membentuk sudut 90 derajat. Maka garis L2 tegak lurus dengan sumbu Y, garis L3 tegak lurus dengan sumbu Y, garis L4 juga tegak lurus dengan sumbu Y. Karena membentuk sudut 90 derajat. Berikutnya, kesimpulannya, garis yang memotong tegak lurus sumbu Y, garis yang memotong tegak lurus sumbu Y pasti sejajar sumbu X. Ya, pasti sejajar sumbu X. Garis yang memotong sumbu Y dan tegak lurus pasti garis itu sejajar sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Ini juga membentuk sudut 90 derajat. Berarti pada titik potong garis M1 dan sumbu X membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis M1 tegak lurus dengan sumbu X. Demikian pula garis M2 pada titik potong terhadap sumbu X membentuk sudut 90 derajat. Berarti M2 tegak lurus dengan sumbu X. M3 tegak lurus dengan sumbu X. Garis M4 juga tegak lurus terhadap sumbu X. Ya. Pada titik
pada titik potong garis M2 dengan sumbu X membentuk sudut 90 derajat. Jadi garis M2 tegak lurus dengan sumbu X, garis M3 juga tegak lurus dengan sumbu X, garis M4 juga tegak lurus dengan sumbu X. Kesimpulannya, garis yang memotong tegak lurus sumbu X, yang memotong tegak lurus sumbu X, yang tegak lurus dengan sumbu X, pasti sejajar dengan sumbu Y. Maka garis M1 sejajar sumbu Y, M2 sejajar sumbu Y, M3 sejajar sumbu Y, M4 juga sejajar sumbu Y. Ya, garis yang memotong sumbu X tegak lurus sejajar dengan sumbu Y, garis yang memotong sumbu Y tegak lurus sejajar dengan sumbu X. Nah, perhatikan ini ada garis N1 dan N2. Garis N1 dan garis N2 saling berpotongan. Di mana titik potongnya? Berpotongan di titik 0,2. Apakah garis N1 dengan garis N2 ini saling berpotongan tegak lurus? Apakah ini membentuk sudut 90 derajat? Tidak. Maka N1 dan N2 tidak saling berpotongan tegak lurus. Apakah N1 memotong sumbu Y? Iya, ini. Di titik 0,2 memotong sumbu Y, di titik 1,0 memotong sumbu X. Garis N2 memotong sumbu Y di titik 0,2, memotong sumbu X di titik min 1,0. Apakah garis N1 sejajar dengan sumbu Y? Tidak. Memotong. Apakah N1 memotong sumbu Y tegak lurus? Tidak. Tidak membuat sudut 90 derajat. Ya. Jadi garis M1, apakah garis M1 sejajar dengan sumbu Y? Tidak. M1 tidak sejajar sumbu Y. Apakah sejajar sumbu X? Ya tidak sejajar dengan sumbu X. Apakah M1 memotong sumbu Y? Iya, titik 0,2. Apakah memotong tegak lurus? Tidak membentuk sudut 90 derajat. Berarti bukan tidak memotong tegak lurus. Apa garis M1 memotong sumbu X? Iya, di titik 1,0. Apakah memotong tegak lurus? Tidak membentuk sudut 90 derajat. Berarti tidak memotong sumbu X tegak lurus. Ya, dan seterusnya. Dengan demikian, ya, ini adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Garis terhadap sumbu X bisa sejajar, bisa memotong sumbu X. Garis terhadap sumbu Y juga bisa sejajar, dia juga bisa tegak memotong sumbu Y. Ya, dengan demikian untuk posisi garis antara dengan sumbu X dan sumbu Y nanti akan kita bahas permasalahan yang demikian. Untuk permasalahan akan kita bahas selanjutnya. Untuk itu mari nanti kita bahas yaitu soal-soal yang ada di LKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.